Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis di tempat yang mulia ini, tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di saat yang mulia, terkumpul keseluruhan kemuliaan-kemuliaan itu untuk kita semuanya. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita pun Allah wafatkan dalam keadaan mulia, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis hari ini riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah. Abi Hurairah sudah sering kita sebut nama beliau karena beliau termasuk di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi yang urutan pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis memang Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Sayyidina Aba Abdurrahman Ad-Dausi, Daus, suku Daus yang ada di daerah Yaman. Nah, Abi Hurairah beliau cuma 3 tahun, dalam satu qaul 4 tahun saja bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abi Hurairah orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abi Hurairah ini cinta dengan ilmu. Orang yang cinta dengan ilmu, maka akan Allah wariskan pula lah keseluruhan warisan-warisan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Jadi suatu ketika di pasar, Abi Hurairah ini jarang sebenarnya ke pasar. Suatu saat Abi Hurairah pergi ke pasar. Kata Abi Hurairah kepada orang-orang di pasar, datanglah ke masjid. Masjid sekarang sedang ramai itu, orang sedang bagi-bagi warisan. Bagi-bagi warisan di masjid, bagi-bagi harta di masjid. Datanglah, pergilah. Ngapa di pasar ni? Pergi ke sana. Pernyalah orang yang pergi ke masjid, datang ke masjid. Dia tengok, tidak ada di masjid cuma orang baca Quran, orang salat, orang mengaji, orang apa. Itu aja yang ada, belajar. Balik dia lagi dicari Abi Hurairah ke pasar. Engkau katakan tadi orang ramai di masjid bagi-bagi warisan. Mana ada? Tidak ada, kata dia. Jadi kata Abi Hurairah, tidak engkau nampak, tidak engkau dapatkan orang sedang membagi warisan? Tidak ada.
Jadi apa yang engkau lihat? Aku lihat orang cuma salat, kemudian baca Quran, kemudian dengan belajarnya, mengajinya apa segala macam. Jadi kata Abi Hurairah, itulah yang warisan sesungguhnya. Kata Abi Hurairah, warisan Nabi kita. Katakan, masih ingat kalian apa kata Nabi kita? Al-anbiya amin wa ana wal anbiya min qabli. Kata Nabi, aku sesungguhnya aku dan nabi-nabi sebelum aku. Kata Abi Hurairah, kata Nabi SAW, la yarithud dinar wala dirham, tidak mewarisi dinar dan dirham, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi perak, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Nah, amal, itulah warisan yang sesungguhnya, kata Abi Hurairah. Maka perbanyaklah mengambil warisan itu, agar engkau banyak pula bekal yang engkau bawa ke akhirat nanti. Nah, itu warisan yang sesungguhnya. Maka Nabi kita akan katakan, aku dan Nabi sebelumku, kata Rasulullah, tidak ada pernah mewariskan, tidak mewariskan harta, dirham, emas, perak, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Makanya para ulama itu disebut dengan warathatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin lil Imam Abi Lais As-Samarqandi. Sebagian masyayikh juga meriwayatkan hadis yang seperti itu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Di ujungnya ada malam yukhallid bis sultan, selama dia tidak bergabung dengan sultan. Yukhallid bis sultan maksudnya tidak bergabung dengan pemerintah, tidak bergabung dengan penguasa. Jadi dikatakan oleh para syarah hadis tadi, oleh syarahan hadis tadi, yang dimaksud malam yukhallid bis sultan, selama dia tidak bergabung, tidak bercampur baur dengan sultan, dengan pemerintah. Maksudnya apa? Ketika pemerintah itu salah, kemudian ia diam. Tapi ketika pemerintah itu salah, dia ingatkan, maka dia tetap dikatakan sebagai warasatul anbiya. Nah, itu dia. Jadi kalau masih ada yang menegur, ada pemerintah salah ditegur, ada pemerintah yang menyeleweng ditegur. Nah, ini walaupun dia masuk ke dalam tatanan pemerintah itu, dia tidak disebut dengan yukhallid bis sultan. Tapi ketika pemerintah itu salah, kebijakannya salah, sikap yang diambilnya salah, keputusannya salah, kemudian kita sebagai ulama melihat saja, nah kita termasuk yukhallid bis sultan, berarti kita bukan pewaris Nabi. Itulah yang disebut oleh Imam Ghazali dengan ulama usu. Ulama usu, ulama yang jahat. Mana dia? Orang yang selalu keluar masuk rumahnya sultan. Memang Imam Ghazali menjelaskan seperti itu. Keluar masuk istana presiden, keluar masuk istana gubernur, keluar masuk istana wali kota. Nah, mereka ini keluar masuk tadi itu yukhallid bis sultan, tak bisa menasehati pemerintah. Di situ kenanya. Tapi kalau keluar masuk, tapi bisa dia menstop, bisa dia meminimalisir, atau bisa dia menghambat kebijakan-kebijakan yang salah, maka ini tidak disebut dengan yukhallid bis sultan. Nah, begitu dia. Makanya al-ulama'u warasatul anbiya malam yukhallid bis sultan. Nah, begitu. Makanya harus kuat juga kita kalau dekat dengan sultan. Kalau kan tanggung-tanggung bagaknya, anda usahlah mengaji aja lah. Tapi kalau lebagak rasanya, kuat rasanya, tak apa-apa. Dekat dengan sultan, dekat dengan pemerintah. Tapi ketika dia salah, mampu kita mengingatkan. Ketika dia belum salat, mampu kita mengingatkan dia salat. Nah, begitu. Berat, memang berat. Ya, ketika dia belum salat, waktu salat dah mau habis ini. Dah mau habis waktu salat. Berani tak kita mengingatkan dia? Berani tak? Ya, kalau orang yang menegakkan yang hak, berani dia datang, izin pak ni waktu salat, oh dah mau habis ni, bapak belum salatnya. Nah, tapi kalau yang tak berani itu, ada katinya je lah, dosa-dosa inyonya kata. Nah, itu berarti itu yukhallid bis sultan. Nah, Abi Hurairah pernah diangkat jadi gubernur di zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah ibni Abi Sufyan pernah diangkat jadi gubernur Madinah lagi. Gubernur Madinah, ketika itu Madinah sudah jaya, Madinah pun sudah, Islam pun sudah berkembang di mana-mana. Jadi ketika Abi Hurairah diangkat menjadi gubernur, ada kebijakan ya. Abi Hurairah seorang ulama, orang yang alim, kemudian diangkat jadi gubernur oleh Muawiyah. Ya, kebijakannya tetap
keberaniannya tetap, haknya tetap. Jadi ketika ada sesuatu yang menyalahi dan bahkan berlawanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah pertama kali yang menentang kebijakan daripada presiden tadi. Nah, itu dia Sayyidina Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah, aku tak takut dengan jabatanku, aku tak peduli dengan jabatanku, tapi yang aku pedulikan adalah bagaimana sunnah Nabi ditegakkan, bagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diamalkan oleh amatan nas, diamalkan oleh manusia secara umumnya. Jadi suatu ketika seorang gubernur, tapi beliau ni tawadhu. Beliau ni istilahnya protokoler lah, begitu dia. Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi gubernur Madinah di zaman Muawiyah itu dah jaya, karena umat Islam sudah mulai banyak, kemudian di mana-mana pun sudah bisa menerima Islam. Jadi suatu ketika Abi Hurairah insyaallah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan 4000 hadis yang dia simpan di dalam akalnya, di dalam dadanya, 4000 kalam Rasulullah SAW. Beliau mengangkat kayu di Madinah untuk nak dimasak, dibawa pulang untuk isteri. Gubernur mesti mangkat kayu je ni, tak bayangkanlah tu. Kayu api untuk dimasak. Saking tawaduknya beliau. Jadi orang-orang nampak gubernur lewat bawa kayu api tadi tu, orang-orang pun ya, gubernur. Banyak orang nak menolong, ya namanya gubernur lah. Banyak yang menolong apa? Biar aku. Enggak, kata Abi Hurairah, aku ingin pula bahuku ini bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa ia pernah berkhidmat untuk istrinya, bahwa dia pernah berkhidmat untuk keluarganya. Aku ingin, biarlah bahu aku ni. Jadi suatu ketika di jalan itu berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suka humoris itu, yang suka bercanda tu, Sa'labah namanya kalau tak salah. Sa'labah. Abi Hurairah ni juga suka bercanda dia, seorang gubernur suka bercanda. Sa'labah tadi begitu juga. Jadi ketika jumpa di Sa'labah di jalan, jadi kata Sa'labah, "Huwa rais muhafiz." Nah, gitu gaya Sa'labah lah kalau bahasa awaknya. Gubernur tu kecilnya lah, gitulah. Padahal memang nampak dia Nabi Hurairah tu berjalan gubernur tu ni. Jadi maksud kalau awak tu, apa konya? Tak salah ni gitu. Kata Sa'labah, gubernur, rais muhafiz, ini gubernur kah? Jadi kata Abi Hurairah sambil bercanda, "Yo," kata Abi Hurairah, "ini gubernur, kasih gubernur jalan," kata dia. Kasih jalan gubernur, kata Abi Hurairah sambil bercanda. Jadi kata Sa'labah, tarikahu ini jalan untuk engkau. Tak, lapangkan sikit, kata gubernur besar badannya, badan ketek dia cuma mambuk apa aja, mambuk kayu api aja. Dia minta besarkan, rahimakallah. Jadi kata Sa'labah, Allah mencintai engkau, Allah menyukai engkau, hai gubernur yang rendah hati. Jadi dibalas pula oleh Abi Hurairah, Allah pun mencintai rakyatnya yang cinta kepada gubernurnya, katanya. Nah, pokoknya orangnya terbukalah begitu dia daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adalah kita ke bagai lah pejabatnya ndak mau bergaraja orang dah kaku. Padahal dulu sebelumnya jadi pejabat biasa duduk je kawan, kerjaan cerita-cerita, kadang golak apa semacam. Oh kalau gini ndak, semenjaknya duduk jadi gubernur, semenjak duduknya jadi wali kota mah disapu je nak mandangnya kawan. Kadang le kenal jam bolepaknya. Siapa rasanya nyende? Itu tu memang sekali tu memilihnya tanya besok yang pilih je nyoleh. Dulunya saja cuma WA gitu, main telefon gitu. Ketika kita sebutnya sehat pak, sehat. Ingat pak. Siapa rasa di mana rasa kenal dia? Ada pak yang seperti itu tu. Ya, ada. Nah, ya memang ya mungkinnya malu atau mungkin memang kalau lupa, mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi kalau lah siapa rasanya nak? Saya ni tim sukses bapak dulu ni pak. Oh iya, tim sukses yang di mana tu? Oh mak, itu tu memang sakitnya tu di siku ke lah. Elah didudukkan tim sukses bapak dulu ni pak. Oh tim sukses saya. Ayolah, makasih ya nyaci itu aja tu anak. Kadang kalau itu tu okey lah, kadang nak berjumpa pun payah. Dah duduk di situ, harus lewati ini dulu, lewati ini. Banyak lapisan-lapisan yang lewati. Di pintunya lah 20 Satpol PP. Beko itu di pagar baru, di portal. Beko tiba di pintu apa lah 20 apanya ajudan pribadi. Beko nak sebut jenyo model itu pula. Tu. Jadi
Kalau ingin jadi tim sukses apa-apa ibu-ibu dari kini elok joleh-jolehan ke orang tu le. Bisa kami los langsung berjumpa bapak tanpa lewat protokol ergo ya. Kalau bisa katanya, mungkin perlu dipertimbangkan itu. Tapi kalau tapi kan enggak ada ni, enggak bisa biasanya kalau orang calon-calon pejabat kan. Iya kan Pak kan? Sudah mangguk aja bisa kan ni. Lah duduk itu enggak bisa. Ya bupati yang berdua periode kan. Kini kok bisa berjumpa je bila aku, kalau dulu jangan cuba-cuba pula lah. Bisa, tapi di masjid di Islamik. Beliau nampak di Islamik, nampak Pak Ahmad. Nak jumpa Pak Ahmad di Islamik. Nak jumpa Pak Ahmad di Islamik. Ada ruangan khusus, ruang khusus Pak Ahmad di Islamik. Di situlah tadi itu tu. Kalau di luar aja cuba jumpa lah. Kini kok untung di Nurul Huda pula bisa bersobok di luar entah pula lah. Ada beliau nelpon berapa, mana Pak? Rupanya sibuk di Jakarta. Kadang bolak-balik ke Rahul. Alhamdulillah. Tapi lah duduk ini Pak Alhamdulillah. Jadi itulah beliau. Jadi ketawaduan beliau ni luar biasa. Jadi tidak ada istilahnya yang protokoler lah begitu. Ya kalau mungkin sekelas presiden mungkin tak juga boleh ya, karena keamanan kan negara itu, karena pimpinan negara. Nak pula boleh terlampau los ya, karena bahaya juga ya. Bagaimanapun orang banyak nak berniat jahat, nak berniat apa kepada kita. Jadi Nabi kita dulu dikawal seperti itu. Kemudian turun ayat tak boleh mengawal Nabi Muhammad. Semenjak itu Nabi hindarkan, Nabi larang orang-orang mengawal Nabi Muhammad. Dulu Nabi kita dikawal. Di depan itu berdiri orang-orang bagai. Di antaranya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Khalid ibn Walid. Dari belakang begitu juga. Kemudian turun ayat melarang Nabi tak boleh dikawal. Nabi itu yang mengawalnya Allah. Semenjak itu Nabi larang sahabat untuk mengawal-ngawal Nabi. Jadi Nabi tak pernah dikawal. Nabi SAW tak pernah. Nabi tak pernah dikawal dengan algojo yang bagak apa segala macam tak. Karena Nabi Allah langsung yang menjaga, Nabi Allah langsung yang memelihara Nabi SAW. Abi Hurairah ni walaupun beliau seorang gubernur, adab dan akhlak kepada ibunya tetap ia jaga. Kerana tinggal ibunya saja lagi. Makanya ibunya kan diajak ke Madinah dari Yaman untuk Islam. Awalnya ibunya menolak. Kata ibunya, "Ndak, engkau sajalah ikut ajaran Muhammad, aku tidak." Kata ibu Abi Hurairah. Menangis Abi Hurairah selama di Madinah, minta kepada Allah. Akhirnya jumpa dengan Rasulullah. Kata Nabi, "Kenapa? Ma yabqi? Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kata Abi Hurairah kepada Rasulullah, "Aku ingin sekali ya Rasulullah, aku dan ibuku masuk Islam. Aku ingin aku masuk surga, ibuku masuk surga juga ya Rasulullah. Doakanlah ya Rasulullah agar ibuku Islam." Jadi langsunglah Nabi berdoa ketika itu, "Allahumma hdi li umma Abahir." Ya Allah, beri hidayahlah ibunya Abi Hurairah. Besoknya Abi Hurairah pulang kampung ke Madinah ke Dausi, ditengok nak masuk ke rumah belum bisa, rumah berkunci. Tapi ibu ada di dalam. Bukti ibu ada di dalam, ada bunyi percikan air. Ditunggu sabar Abi Hurairah, menunggu dulu. Menunggu di luar. Setelah menunggu lama di luar, ibu baru bukakan pintu. Jadi kata ibu, "Engkau bertanya tentang Islam aku lagi nak? Engkau bertanya tentang agama Muhammad lagi nak?" Jadi kata sang ibu, belum Abi Hurairah bertanya apa-apa. Kata Abi Hurairah, "Aku mengakui apa yang diajarkan Muhammad kepada kita." Maksudnya, aku pun seperti engkau masuk Islam. Wah, jadi kata Abi Hurairah, perkara yang paling bahagia bagi Abi Hurairah itu adalah ketika ia bisa membawa ibunya berjumpa dengan Nabi SAW di Madinah. Jadi apapun itu dia lakukan untuk ibunya. Jadi dia buang jabatannya kalau sudah di hadapan ibunya. Jadi kita siapapun kita, nak presiden kah kita, nak kiai kah, nak buya kah, nak orang alim kah, nak gubernur kah, nak pejabat kah, kalau depan ibu bapa kita, buang jabatan tu. Hilangkan jabatan itu. Tak boleh kita maintainkan diri kita. Tak boleh kita mengatakan, "Oh, aku ni gubernur ni, aku ni yang memimpin negara ni, negeri ni apa semacam." Tak boleh. Jadi suatu ketika Abi Hurairah berjalan, beliau masih seorang gubernur waktu itu. Ada berdua berjalan laki-laki dengan seorang laki-laki, dua orang laki-laki berjalan. Cuman satu yang lebih tua daripada yang satunya. Cuma yang satunya tadi berada di depan, yang agak tua di belakang. Jadi Abi Hurairah datangi. Kata Abi Hurairah, "Man ma'ak? Man ma'ak?" Itu yang di samping, yang di belakang kau tu siapa itu? Langsung si fulan ni bilang, "Huwa fulan."
Katanya si anu tu ya, umpamanya namanya Abdullah, si anu tu Abdullah. Langsung. Jadi man huwa? Dia Abdullah tu siapa? Abik. Abuk. Kata Abi Hurairah, abuka? Bapak engkau? Iya, bapak aku. Kata Abi Hurairah. Langsung Abi Hurairah marah. Kata Abi Hurairah, ta'an ke sini engkau, kata Abi Hurairah. Dinasihati. Ini seorang gubernur yang menasihati anak muda agar beradab dia kepada bapaknya. 3 nasihat Abi Hurairah kepada sang anak. Pertama, jangan engkau sekali-kali panggil nama ayah engkau. Jadi kalau ada orang bertanya, siapa tu? Si anu tu katanya. Jadi umpamanya langsung je nama ayah kita sebut. Tak boleh. Alas dulu, bapakku namanya si fulan. Nah, yang tadi itu dia langsung saja sebut. Siapa tu? Si anu katanya. Itu tak boleh. Kadang kan ada anak-anak kita itu. Anak siapanya? Anak Zulhendri kata anak kita kan. Nah, itu tak boleh tu. Anak siapa? Anak Zulhendrais kan? Tak boleh. Tapi anak siapanya? Anak ustaznya kan? Jadilah anak siapa? Anak Buya. Tu bagusnya. Si fulan tadi langsung nyebut nama ayahnya. Kedua, diingatkan oleh Abi Hurairah, jangan engkau berjalan di depan orang tua engkau. Sehebat apapun engkau, sekuat apapun engkau, jangan berjalan di depannya. Jangan di depannya, di belakang jalan. Di belakangnya. Kan kadang ada kalau kita di depan berjalan, secara pasti anak muda ni lebih kencang daripada orang yang di belakang. Akhirnya apa? Lambek naya kemana, Pak? Tak bisa copet tak mak, kata kita kan. Apalagi anak-anak mahasiswa sekarang ini. Ketika dia sudah bermake up, ketika wisuda, datang ayah dari kampung, datang mak dari kampung. Orang kampung lah pakaiannya kadang tak mecis antara pakaian dengan baju dengan celana. Ayah di belakang aja lah ya. Tak usah lah, beko aja lah ya. Melokek kalau lepas berfoto beko katanya. Berjalan tak usah katanya. Itu tu kalau zaman Nabi Hurairah jadi gubernur tu dah azab orang ni kena ceramah. Tak boleh. Itu anak-anak kita perlu kita ingatkan itu. Adab akhlak seperti itu. Kadangnya juga kawan-kawan sambil kau galak, juga kawan-kawan sambil kau galak. Lewat ayah tak sapu. Ayah kau tak ayah. Biarlah punya ayah tu pula lah katanya. Kadang hendak tu ayah si fulan tu padahal ayah dia. Itu yang diancam oleh Rasulullah. La yajidu raihatal jannah, kata Nabi. Tak dapat baunan surga. Siapa dia? Orang yang tidak mengaku bapaknya itu adalah bapaknya. Itu dia tak dapat bau surga. Jelas ayahnya lewat di depan dia. Dia sedang dengan bercerita-cerita, ketawa-ketawa dengan kawan-kawan. Jadi kata kawannya, "Weh, tu ayah kau lewat mana?" "Ndak ayah dan tuduh," katanya. Yang macam tu saja takkan dapat baunan surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abi Hurairah katakan yang ketiga, "Fala tajlis qablahu." Jangan engkau duduk sebelum ia duduk. Kalau belum duduk, ibu bapa kita jangan duduk. Nah, apalagi kalau kita sudah duduk. Datang ayah mak kita, berdiri je lah kita suruh beliau duduk. Nah, apalagi kalau awak duduk di atas, ayah mak duduk di bawah. Perkara-perkara yang seperti itu seorang gubernur memperhatikan dan menasihati anak mudanya. Nah, itu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika pas di akhir-akhir usia, beliau dah sepuh, menangis jadi-jadinya. Kuat tangisannya. Menangis kuat. Jadi kata masyarakat, "Ma tabqi?" Apa yang menyebabkan engkau menangis? Engkau orang yang beruntung, engkau hidup dengan Rasulullah, engkau pernah berjumpa dengan Rasulullah, kan dah banyak tabi'in itu. Engkau banyak meriwayatkan hadis Nabi, ilmu engkau banyak. Apa lagi yang membuat engkau menangis? Jadi kata Abi Hurairah, bayangkan Abi Hurairah, aku terpikir, kata ini akan meninggal dunia Abi Hurairah. Aku terpikir, kata Abi Hurairah, perjalanan aku sangatlah panjang lagi setelah ini, sedangkan bekal aku masih sedikit. Allah. Perjalananku panjang. Kalau aku meninggal dunia, perjalananku panjang, bekal aku sedikit, amalku sedikit, kebaikan aku sedikit. Bayangkan kelasnya Abi Hurairah masih mengatakan sedikit amalnya. Bayangkan setiap hadis yang kita baca mengalir pahalanya ke Abi Hurairah. Dapat transfer Abi Hurairah hari ini, pagi ini dari kita, dari Pekanbaru. Abi Hurairah sendiri mengatakan menangis takut, bekal aku sedikit, perjalanan aku panjang, dan aku tak tahu apakah surga dan neraka untukku. Menangis sejadi-jadinya. Nah, bagaimana kita ada tak kira-kira transfer pahala nanti ketika Allah meninggal dunia? Ada tak kira-kira amal jariah yang kita lakukan?
setingkatnya Abi Hurairah. Pagi ini saya dari kitab Pekanbaru mengalir pahala yang ke beliau. Dari mana-mana orang membaca riwayat hadis Abi Hurairah, mengalir pahala transfer kepada Abi Hurairah. Maka oleh karena itu sahabat Nabi SAW, satu orang sahabat Nabi itu setaraf dengan 500 orang para waliun saleh. Ada orang-orang saleh, 500 orang saleh ni yang ibadahnya tak pernah tinggal, istiqamah, maksiatnya tak ada, maksiat besar tak ada, maksiat kecil pun tidak dia lazimkan. 500 orang banyaknya, itu setingkat dengan satu orang sahabat Nabi SAW. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, radhiyallahu an wa radu an. Allah meridai para sahabat Nabi SAW. Yang kita harapkan dengan kita membaca nama-nama orang mulia, orang-orang baik ini, Nabi janjikan tanazzaluhur rahmah, Allah turunkan rahmat, kemudian wal barakah, dan kita pun mendapat keberkahannya. Dan kita juga bermohon kepada Allah agar Allah jumpakan pula kita nanti dengan periwayat hadis ini yang kita sebut namanya pada setiap saatnya. Qala, apa kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abi Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata, hadis muttafaqun alaih, sahih Bukhari Muslim. Qala, apa kata Nabi, masalul bakhil wal munfik, perumpamaan si bakhil. Bakhil ni bahasa Arab, cuman bahasa kita bakhil juga. Orang yang kikir, ceke, sempilik, saku bajai, apa boleh? Kedegut, apa lagi? Jagung, apa boleh? Itulah parah tu. Tapi jagung tu kalau ada orang kita nak mengerti tu. Jagung yang mana? Oh ya, terima kasih dia memang suka jagung je. Nah, jagung, kiki, penciki, ceke, saku bajai, apa tu dah parah tu. Wal munfik, perumpamaan orang yang bakhil dengan orang munfik. Munfik ni orang yang dermawan, suka berinfak, bersedekah. Kata Nabi, itu perumpamaan seperti dua orang laki-laki yang sedang memakai jubbatan. Jubbah pakaian yang dari bahu sampai ke bawah tu jubah, atau boleh kita katakan gamis lah. Memang beda jubah dengan gamis. Ada mengatakan kalau jubah itu terbuka depannya, kalau gamis itu pakai disorongkan masuknya gitu. Kalau jubah dipasangkan macam jas, itu jubah tapi sampai ke bawahnya. Kalau gamis disorongkan. Nah, ada mengatakan jubah dengan gamis itu sama maksudnya. Perumpamaan orang bakhil dan orang yang berinfak itu seperti perumpamaan dua orang laki-laki yang memakai jubah daripada besi. Dia pakai baju besi dari atas sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Min suddaihima ila taraqihima. Dia pakai baju besi tadi ke bawah. Membedai apa? Nah, fa ammal munfiq fala yunfiqu illa sabaghat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananahu wa ta'fau atharahu. Kalau orang yang berinfak, baju besinya tadi menutupinya, ditutup, maksudnya jubah tadi itu tu yang terbuka tadi di tengah-tengah tadi tu menutup dia, ditutup dadanya, ditutup badannya, ditutup sampai ke bawah. Dan tutupan itu menutupi akan tubuhnya tapi tidaklah menempel. Bukan menempel, agak lapang ni. Jadi itulah baju besi yang paling bagus ini. Jadi kalau ada orang pakai perisai perang, itu sebenarnya tak boleh menempel ke badan. Nah, kalau menempel ke badan susah bergerak. Nah, kalau orang yang berinfak ni perumpamaannya kata Rasulullah, dia pakai baju besi, kemudian ditutup keseluruhan tubuhnya tapi dia longgar, tidak mengikat kepada tubuhnya. Tapi kalau si bakhil bagaimana? Wa ammal bakhilu, dan adapun orang bakhil, fala yuridu ayyunfiqa syai'an, yang tidak mau berinfak, yang tidak mau menafkahkan hartanya, lazaqat kulla halqatin makanaha fa huwa yuwassi'aha fala tattasi'. Dia memakai baju besi tadi, tapi baju besi tadi laziqat. Laziqat maksudnya ketat. Ketat sehingga menyempit terus, menyusahkan dirinya.
tak bisa bergerak, tak bisa apa-apa, nafas pun sesak. Nah, itu perumpamaannya kata Rasulullah, fahuwa yuwassi'aha. Dia ingin membuka, dia ingin melonggarkan, tapi kata Nabi fala tattasi'u, tapi tak bisa ia untuk melonggarkannya. Maksud hadisnya apa? Baju besi kan perisai. Baju besi itu pengaman kita dari musuh. Baju besi pengaman kita dari sesuatu, binatang buas kah apa segala macam. Tapi yang baru ia akan nyaman dipasang apabila dia lapang. Nah, orang bersedekah itu dia akan terselamatkan. Sebagaimana baju besi bisa menyelamatkan dari musuh, orang yang bersedekah terselamatkan daripada siksa api neraka. Orang yang bersedekah diselamatkan ia daripada fitnah dunia. Orang yang bersedekah Allah selamatkan ia daripada segala mara bahaya. Maka di sinilah yang disebutkan dengan selamat. Maka baju besi penyelamat. Sedangkan si bakhil tadi dia pakai baju besi, tapi baju besi tadi laziqat, tidak membuat selamat untuknya. Maksudnya orang yang kikir tidak akan pernah selamat, baik dia di dunia, baik di akhirat. Di dunia dengan azab juga dia tambah melarat hidupnya. Dengan tidak dia bersedekah, dia semakin hancur. Mungkin awalnya dia kaya raya, mungkin awalnya dia dijaya, tapi lupa berzakat, lupa bersedekah, lupa berinfak, habis, sehingga dia pun tidak terselamatkan lagi daripada siksa api neraka. Dah miskin, dah bangkrut, fayuwassi'aha. Dia pun ingin kembali kaya, tapi Allah pun tak beri lagi untuk dia kekayaan itu. Nah, itu dia. Maka kalau kita hari ini sedang berada di sisi yang teratas, yuwassi'. Jadilah orang yang pemurah. Bagikanlah harta kita, berikan kepada orang-orang yang ia berhajat kepadanya. Nah, ini perumpamaan Nabi SAW kepada besi tadi, karena penyelamat kita hidup di dunia gitu. Sebenarnya cukuplah jadi pelajaran banyak gitu kan. Ada Qarun, siapa lagi? Ada Qarun, kemudian ada Fir'aun, ada Namrud, ada siapa lagi, kan orang-orang yang jaya saja itu jadi pelajaran sebenarnya itu. Nah, cuman bagi kita kadang ya tergantung kepada syaitan yang menggoda kita. Ketika kuat syaitannya, kalah kita, akhirnya tak jadi mau nafkahkan daripada harta kita. Tidak ada harta-harta dan piti-piti dan kabun-kabun dan apalagi semuanya menden saja, akhirnya maka oleh karena itu hadis kita yang sebelumnya apa? Siapa yang tidak menghitung-hitung bersedekah, siapa yang tidak mengira-ngirakan ia berinfak, maka Allah pun tidak akan mengira-ngirakan pula pemberian kepadanya. Nah, itu salah satu di antara orang-orang yang Allah beri kejayaan dari dulu sampai hari ini, karena tak pernah mengira akan pemberiannya kepada orang lain. Memang susah ya, apalagi kalau kita yang hubbud dunianya tinggi, cinta dunianya tinggi, itu rasa-rasa harta ini lama untuk kita. Padahal dalam Al-Quran kan sudah disebutkan itu. Bahkan dalam hadis Nabi, ada masanya nanti kita bersedekah lagi, tapi orang tak mau menerima sedekah kita. Hadis sebelumnya, tak mau lagi. Ni aku sedekah kepada engkau. Tak, kata orang, aku tak butuh sedekahmu, kata orang lagi. Ada nanti masanya. Nah, ketika itu kita ingin mensedekahkan hartanya, tak mau lagi orang. Dan bahkan orang itu mengatakan, aku sudah sama kaya aku denganmu, aku tak butuh lagi dengan hartamu. Kemana kita akan bersedekah? Tak ada lagi yang mau menerima sedekah kita. Ada masanya nanti. Kita khawatir kita berada pada masa yang seperti itu. Ketika kita berinfak, ternyata infak dan harta kita tadi tidak begitu berharga di mata orang lain. Bahkan salah satu dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, penduduk neraka, ada satu orang dimasukkan ke dalam neraka, dilempar ke dalam neraka, langsung terburai isi perutnya, ususnya, sehingga dia dililit. Maksudnya ususnya tadi nyangkut, kemudian berputar-putar dia. Hadis dalam Sahih Bukhari, berputar sambil teriak-teriak. Ini dalam neraka nih, dalam neraka. Kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, didatangi dia oleh penduduk-penduduk neraka. Kenapa engkau? Ada apa?
Jadi kata penduduk neraka, bukankah engkau di dunia orang baik, harta engkau banyak, engkau selalu menyuruh orang kepada kebaikan, engkau melarang orang kepada jalan mungkar, maksiat, bukankah itu? Jadi kata yang kena azab ni, ya betul, aku orang kaya tapi aku selalu menghitung-hitung zakatku, aku selalu menghitung-hitung menyebut-nyebut sedekahku, aku menyuruh orang berbuat baik tapi aku tak melakukannya. Aku melarang orang berbuat maksiat, aku yang mengerjakan maksiat itu. Nah, itu diantara salah satu penyesalan orang yang banyak memiliki harta tapi di dunia tidak diinfakkannya. Maka laziqat dia akan susah, dia akan merana hidup di dunia ini karena tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi at-taufiq. Ini kajian hadis kita di hari yang mulia ni, hari Tarwiyah. Tarwiyah 8 Zulhijjah, Arafah 9 Zulhijjah. Jadi kita Arafah besok. Nah, hari ini orang Arafah, orang wukuf di Arafah. Sebentar lagi orang akan kita dengarkan khutbah-khutbah nanti para khatib di Arafah ni. Ya. Sebaik-baik amalan kata Nabi, orang-orang yang berada di Arafah itu, ma qultu ana wan nabiyyu min qabli, kata Nabi apa? La ilaha illallah. Itu yang paling baik. Nah, kita bagaimana dengan Arafah kita? Apa hari ini kita puasa Arafah atau besok? Nah, hari ini kita di Indonesia baru tanggal 8 Zulhijjah, berarti kita puasa Tarwiyah. Besok baru di Indonesia tanggal 9 Zulhijjah, berarti kita besok puasa Arafah. Kita ikut mazhab kita Syafi'i. Apa mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i itu bertaklid dan kita mengikut kepada matalik masing-masing. Matalik masing-masing. Matalik itu artinya adalah perhitungan negara masing-masing. Ya, kita punya ulil amri. Ya, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Jelas disepakati yang ulil amri itu adalah pemerintah. Pemerintah, siapa mereka? Di dalamnya ada Kementerian Agama, di dalamnya ada Majelis Ulama. Nah, itulah yang ulil amri itu. Ya, maka untuk cari selamat, ulil amri. Nah, jadi tidak ada kita mesti harus melazimkan ketika itu Arafah, berarti besok hari raya karena orang sudah Arafah. Tidak mesti. Ya, tergantung kepada matalik. Matalik ini cara penghitungan, cara hitungan daripada awal terbitnya bulan, awal terbenamnya daripada matahari dan lain sebagainya. Tapi puasalah kita, jangan sampai tak berpuasa. Ya, rugi kita kalau tak berpuasa. Apalagi puasa di awal bulan 10 Zulhijjah ini. Satu hari saja berpuasa kata Rasulullah kasyahrin, sama berpuasa sebulan. Itu satu hari di 10 awal bulan Zulhijjah ni, 1 sampai 9 maksudnya. Kalau puasa tanggal 8 Zulhijjah itu dikatakan di dalam satu riwayat hadis, puasa Yaumit Tarwiyah itu Allah berikan kepada kita pahala seperti Shiyamud Dahri, puasa 1 tahun. Nah, kalau puasa di tanggal 9 Zulhijjah, kata Nabi SAW apa? Ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatal lati qabla wa sanatal lati ba'da. Allah ampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, maka puasa kita hari ini dan besok. Ambil satu hari saja cukup, boleh. Ya, tak bisa, boleh puasa tanggal 10, tanggal 10 jam puasa pula lah. Itulah hari raya gitu. Ya. Kemudian sunnah Nabi dianjurkan oleh Nabi kita menghidupkan malam takbir. Malam takbir dihidupkan dengan banyak-banyak bermunajat, berdoa kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Talib itu hari Tarwiyah, hari Arafah, malam hari raya, itu malamnya itu sepanjang malam itu dengan ibadah seperti orang yang sedang melakukan i'tikaf di malam 27 Ramadan. Habis dengan ibadahnya. Karena memang hari yang mulia itu 10 awal ni lah. Ya, bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan lebih mulia 10 awal bulan Zulhijjah ni dibandingkan dengan 10 akhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan ini
10 awal bulan Zulhijjah. Ada ulama mengatakan ini lebih afdal dibandingkan dengan 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan tidak ada dijelaskan dalam ayat secara pasti keutamaannya. Hadis Nabi mengatakan Nabi iktikaf. Tapi 10 awal bulan Zulhijjah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashrin. Layalin ashrin, maksud layalin ashrin artinya 10 awal bulan Zulhijjah. Maka ini mulia, bulan mulia, bulan yang baik sekali, hari yang baik sekali. Maka dianjurkan malam tu, malam takbir tu banyak-banyak ibadah. Nabi SAW katakan apa? Kata Rasulullah SAW, ada beberapa waktu yang Allah la turaddu doa, yang tidak Allah tolak doa. Mana dia? 1 awal malam bulan Rajab, 2 di malam Kamis dan di malam Jumat. Kemudian 2 hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha. Kemudian yang kelima, Lailatul Nisfu Minas Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ini malam yang 5 ni la turaddu doa, tidak ditolak doa kita. Maka yang punya hajat besar, harapan hajatnya kepada Allah, mohonkan nanti di malam takbir. Malam takbir, hidupkan malam takbir itu dengan banyak-banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sunnahnya lagi imsak, menahan, bukan puasa, menahan. Bila menahan tu mulai dari terbitnya fajar sampai setelah selesai hewan kita disembelih. Memang batasannya seperti itu sebenarnya. Cuma karena waktu ni kalau di kita lama, maka diambil ijtihad oleh para ulama sampai habis selesai solat. Kalau Nabi memang sampai hewan Nabi disembelih, mulai dari azan subuh Nabi menahan puasa sampai nanti menahan, maksudnya bukan puasa, menahan azan subuh masuk waktu fajar, menahan tak makan minum sampai nanti Nabi baru makan minum. Hewan Nabi disembelih, Nabi ambil dagingnya, Nabi ambil jantungnya, hatinya Nabi panggang. Itulah Nabi makan pertama kali di hari 10 Zulhijjah itu. Nah begitu ya. Kalau kita amalkan pula ikut. Kita jam berapa baru dibagikan daging oleh panitia? Jam ompek, jam 5 baru masak. Apalagi apa yang ikut yang jadi panitia. Tak jadi kobong dan tumbang apa tu, tumbang dulu. Ya, belum lagi kita tumbang perut kosong. Makanya ulama mengambil ijtihad ya, para masyayikh kita dari awal dari terbitnya fajar sampai waktu selesai salat. Dah selesai khatib berkhutbah, kemudian makan dan minumlah kita. Ini hari raya ni hari raya besar ni Bapak Ibu. Aidil Akbar. Cubalah kita hidupkan kembali sunnah dan syariat Nabi itu. Jelas kok. Aidan katanya kan. Aidun aidan. Hari raya itu 2. Hari raya asghar, ada hari raya akbar. Hari raya kecil dan hari raya besar. Jelas dalam kacamata syariat kita. Yang hari raya kecil itu Aidil Fitri. Hari raya besar itu Aidil Adha. Karena saking kecilnya hari raya Aidil Fitri itu, hari ini kita berhari raya, besok dah boleh kita berpuasa tanggal 2 Syawal. Hari ini kita bertakbir, selesai khatib turun dari mimbar, dimakruhkan lagi kita bertakbir. Kalau hari raya Aidil Fitri. Tapi hari raya Aidil Adha, hari ini kita raya, besok belum boleh puasa, makan. Besoknya belum boleh juga makan. Besoknya belum boleh. 4 hari kita tak boleh berpuasa. Selama 4 hari pula kita disyiarkan bertakbir. Itulah Yaumal Aidil Akbar, hari raya besar. Cuma kadang masyarakat kita ni hari raya Idul Adha ni macam tak berhari raya. Makanya oleh kerana itu cubalah ibu-ibu, apa yang ibu buat di hari raya Idul Fitri, buat pula di hari raya Idul Adha. Nya hari raya ku tergantung ibu-ibu ku sebenarnya kanya. Iya. Di hari raya Idul Fitri mencat rumah. Di Idul Fitri toples berisi kuih di meja ke sodanya. Tiba di Idul Adha tak ada pak. Jangan cari kacang tojin pula pak Idul Adha ke lain nakkan dapat di ibu dah. Apa leh? Minuman-minuman kaleng Idul Fitri. Apa lagi? Beli baju baru Idul Fitri. Nyantun anak yatim Idul Fitri. Idul Akbar, hari raya besar. Kemudian tak berhari rayanya.
Cobalah kita syiarkan. Memang kalau di Timur Tengah terasa hari raya itu memang Idul Adha. Idul Fitri itu biasa-biasa saja. Habis orang salat Idul Fitri dia di rumah aja balik. Habis itu besok orang dah puasa. Tapi Idul Adha syiar. Idul Adha itu memang min syairillah. Kan Allah sebut zkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah, sebutlah Allah di hari-hari yang berbilang. Berbilang maksudnya itu kata Imam Nawawi tadi. Malam tadi itu 3 dalam kitab At-Tibyan. 3 hari tasyrik. Tasyrik pertama, tasyrik kedua, tasyrik ketiga. Ha gitu. Buat jual lontong ibu di hari raya Idul Adha tu. Buat jual apa yang dibuat petang buat? Nak buat sotonya, buat gado-gado, buat apa segala macam. Makanya hari raya tu memang tergantung ibu tu. Kalau ibu buat tu niat hari raya gitu di rumah. Tapi kalau ndak ada sama sekali, ya, ndak boleh terasa hari raya. Nah, padahal yang Aidil Akbar tu Aidil Adha, bukan Aidil Fitri. Aidil Fitri Aidil Asghar. Nah, cuman orang kita ya kebanyakan dari masyarakat kita membesarkan Aidil Fitri itu karena nyok pakai mudik ya. Ya ada mudik, ada apa? Ada tradisi jalang menjalang, itu yang membuat syiar. Ya kalau orang Arab jalang menjalangnya itu istilahnya itu, yang mudiknya istilahnya itu ya di hari raya Aidil Akbar, namanya bulan haji. Nah, bulan haji orang-orang sedang melakukan gembira, sedang melakukan munajat, sedang melakukan proses mohon ampun, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tu. Jadi dianjurkan kita menahan sampai setelah selesai daripada waktu salat, barulah kita makan dan minum, kemudian saksikanlah hewan sembelihan kurban kita. Jadi sebagaimana dalam riwayat Imam Hakim itu disebutkan Nabi memanggil Fatimah. Fatimah, berdirilah kata Rasulullah. Fatimah disuruh berdiri oleh Nabi, saksikanlah hewan sembelihanmu, karena tetesan darah yang jatuh kata Nabi SAW itu mengampuni dosamu yang telah berlalu. Itu pesan Nabi kepada Fatimah. Makanya kurban kita lebih afdal kita saksikan, lebih baik kita tengok. Kalau tak bisa kita menengok, tak bisa kita menyaksikan, macam mana? Ya boleh, tidak apa-apa. Tapi sebisa mungkin elok kita tengok, elok kita saksikan, sebagaimana Fatimah disuruh oleh baginda Nabi SAW untuk menyaksikan sembelihan hewan kurbannya. Nah, begitu dia. Alhamdulillah, kita salah satu di antara kita nikmat, di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang muslim tidak ada mengagungkan hewan satu apapun. Dengan sapinya, dengan ontanya, dengan kambingnya, muslim menyembelih, tidak disembelih dan dimakan, dikonsumsi. Itu menandakan seorang muslim bukan menyembelih binatang, bukan menyembah binatang, bukan menyembah benda, tapi yang disembah adalah Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Maka sembelihlah onta, kalau ndak sapi, kalau ndak kambing. Itu cuman yang disepakati oleh ulama yang disebut dengan udhiyah, kurban. Tapi kalau ndak bisa onta, ndak bisa sapi, ndak bisa kambing, ada solusi yang lain, ada. Imam Bajuri katakan, walau kana min dujajatin aujin, walaupun itu menyembelih ayam jantan, sembelihlah di tanggal 10 Zulhijjah. Awak tak punya piti untuk membeli unta, tak punya piti untuk membeli kabau jajawi, tak punya duit untuk membeli kambing, ada duit untuk membeli ayam jantan, sembelih ayam jantan di tanggal 10 Zulhijjah itu. Kurban namanya, enggak, karena tadi disebutkan di awal, yang kurban itu cuma dengan 3 binatang ini saja. Jadi hewan tadi apa? Termasuk bagian dari tatawwu' kita, bahwa kita mengamalkan sebuah hadis Nabi riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, amalan yang paling bagus tanggal 10 Zulhijjah itu adalah meneteskan darah. Maksud meneteskan darah apa? Adanya penyembelihan. Maka sembelihlah ketika itu binatang yang 3 ini disebut dengan kurban, sedangkan ayam tak disebut kurban, tapi kita mendapatkan pahala tatawwu', pahala mengamalkan hadis Nabi dengan meneteskan darah ke bumi. Nah, begitu dia. Untungnya ayam kau tak termasuk kurban. Kalau ayam kau termasuk jenis hewan yang boleh berkurban, namun yakin ayam kau dibawa orang ke masjid. Ayam ni didaftarkan panitia untuk kurban. Kamu tahun ku ayam kau lah, tiba tahun ku ayam kau lah, tiba tahun ku ayam. Untung ayam tu tak disebut boleh berkurban. Ya kalau ayam tu jangan dibawa ke panitia lagi. Bingung panitia bagi kepala mereka.
Jadi cukup di rumah saja tanggal 10 Zulhijjah tu. Tak ada uang kita beli peserta kurban kita, tapi mampu kita membeli ayam, nah sembelih je lah ayam tu di rumah. Bismillah, meneteskan darah, itulah ihraqatid dam kata Nabi. Tidak ada amalan yang paling mulia pada tanggal 10 Zulhijjah. Bukan sedekah, bukan solat, bukan zakat, bukan puasa. Yang paling mulia ihraqatid dam, meneteskan darah. Nah begitulah dia. Maka ya, ada kalau nak tawali ayam bisa talu ayam, anda ada nak sampai ke situ. Tak ada talu ayam dan sebagainya. Karena masyarakat kita ni bisa yang seketik, yang ketik tu je sedekah. Bisa yang sedikit, yang kecil tu pula lah akan ibadahnya. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah besok pun kita puasa. Hari ini yang puasa, besok pun puasa Arafah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arzuq lil hujjaj hajjal mabrura wa sa'yan mashkura wa zanban maghfura wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.